Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi mengenai piramida penduduk Indonesia tahun 1961 sampai 2020. Sebelum itu, perkenalkan dosen pembimbing kami, Bu Dina Fitria, SPD MSI, dan saya sendiri sebagai pemateri 1 Fasihul Lisan dan rekan saya sebagai pemateri 2 Rudi Anggara. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Piramida penduduk merupakan cara penyajian struktur umum penduduk menurut jenis kelamin secara grafik, di mana dasar piramida menunjukkan jumlah penduduk. Badan piramida bagian kiri dan kanan merupakan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut umur. Kegunaan piramida penduduk yaitu untuk melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok umur. Pada piramida juga memberikan gambaran mengenai sejarah perkembangan penduduk masa lalu dan mengenai perkembangan penduduk masa yang akan datang. Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, karakteristik penduduk dari suatu negara dapat dibedakan menjadi 3 ciri. Yang pertama, ekspansif. Jika sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda, tipe ini umumnya terdapat pada negara-negara yang mempunyai angka kelahiran dan angka kematian tinggi. Adapun ciri-ciri piramida ekspansif yaitu piramida ini memiliki dasar lebar, menunjukkan terjadinya kelahiran yang tinggi pada masa lalu. Sebagian besar penduduk dalam kelompok umur yang muda, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dan tipe ini juga umumnya pada negara-negara yang mempunyai angka kelahiran dan kematian yang tinggi seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan India. Yang kedua, konstruktif. Jika penduduk yang berada dalam kelompok termuda jumlahnya sedikit, tipe ini terdapat di mana tingkat kelahiran turun cepat dan tingkat kematian rendah. Adapun ciri-ciri piramida konstruktif yaitu piramida ini menunjukkan kelahiran besar pada waktu yang lalu, tetapi kematian bayi yang tinggi menyebabkan proporsi penduduk yang dapat hidup terus ke usia dewasa dan menjadi tua lebih sedikit. Penduduk yang berada dalam kelompok termuda jumlahnya sedikit. Tipe ini terdapat pada negara-negara yang angka kelahirannya turun dengan cepat dan angka kematiannya rendah. Yang ketiga, stasioner. Jika banyak penduduk dalam kelompok umur hampir sama, kecuali pada kelompok umur tertentu. Tipe ini terdapat pada negara-negara yang mempunyai tingkat kelahiran dan tingkat kematian rendah. Adapun ciri-ciri piramida stasioner yaitu piramida ini menunjukkan jumlah kelahiran yang cukup besar, tetapi tingkat kematian bayi menurun sehingga bayi yang lahir dan tetap hidup mencapai usia dewasa lebih banyak dari jumlah sebelumnya. Banyak penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama, kecuali pada kelompok umur tertentu. Tipe ini terdapat pada negara-negara yang mempunyai tingkat kelahiran dan kematian rendah seperti Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang. Selanjutnya, gambaran dan model piramida penduduk. Dalam penggambaran sebuah piramida penduduk, beberapa hal sebagai berikut harus diperhatikan. 1. Sumbu vertikal untuk umur, baik menentukan kelompok umur 1 tahun ataupun 5 tahun. 2. Sumbu horizontal untuk jumlah penduduk, dapat menggunakan jumlah absolut maupun persentase. Yang ketiga, dasar piramida dimulai dengan kelompok umur termuda dan dilanjutkan ke atas untuk kelompok umur yang lebih tua. Misalnya dalam kelompok umur 5 tahun akan dimulai dengan 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, dan seterusnya sampai umur tua. Yang keempat, puncak piramida untuk kelompok umur tua sering dibuat dengan sistem umur terbuka. Misalnya, untuk umur 75, 76, 78, dan seterusnya cukup dituliskan seperti itu, seperti 75. Yang kelima, besarnya balok diagram untuk masing-masing kelompok umur harus sama. Yang terakhir, yang keenam,
Bagian sebelah kiri piramida digunakan untuk mewakili penduduk laki-laki dan sebelah kanan piramida untuk penduduk perempuan. Selanjutnya kita masuk kepada model piramida penduduk. Model pertama dapat dilihat seperti gambar di samping. Penduduk dengan tingkat kelahiran tinggi dan kematian yang tidak terlampau tinggi dan umur median rendah, sedangkan rasio ketergantungannya tinggi. Model yang kedua, tingkat kelahiran yang tinggi beberapa waktu sebelumnya, sementara kemiringan yang curam menunjukkan dampak tingkat kematian yang tinggi, terutama kematian bayi. Model yang ketiga, jumlah kelahiran yang begitu rendah. Karakteristik yang dimiliki piramida ini yaitu umur median sangat tinggi dengan rasio ketergantungan yang sangat rendah. Model yang keempat, umur median cenderung meningkat dan rasio ketergantungan meninggi yang disebabkan oleh tingginya proporsi penduduk tua. Model terakhir yaitu model kelima, penurunan tingkat kelahiran secara drastis. Dengan tingkat kematian bayi yang semakin menurun, jumlah penduduk usia 15 tahun lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 0 sampai 14 tahun. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai piramida penduduk Indonesia dari tahun 1961 sampai dengan tahun 2020. Yang pertama yaitu piramida penduduk Indonesia tahun 1961. Terlihat pada gambar, dapat dijelaskan bahwa piramida penduduk Indonesia tahun 1961 termasuk tipe ekspansif, di mana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda, yang berarti angka kelahiran cukup tinggi. Bagian tengah piramida cembung dan bagian atas cenderung meruncing. Keadaan ini menggambarkan bahwa kecilnya proporsi penduduk umur tua. Selanjutnya, piramida penduduk Indonesia tahun 1971. Berdasarkan pada gambar, dapat dijelaskan bahwa bentuk piramida penduduk Indonesia tahun 1971 termasuk tipe ekspansif, di mana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda, yang berarti angka kelahiran cukup tinggi. Bagian tengah piramida cembung dan bagian atas cenderung meruncing. Keadaan ini menggambarkan bahwa kecilnya proporsi penduduk umur tua. Piramida penduduk Indonesia tahun 1980. Berdasarkan pada gambar, dijelaskan bahwa bentuk piramida penduduk Indonesia tahun 1980 termasuk tipe ekspansif, di mana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda, yang berarti angka kelahiran cukup tinggi. Bagian tengah piramida cembung dan bagian atas cenderung meruncing. Keadaan ini menggambarkan bahwa kecilnya proporsi penduduk umur tua. Selanjutnya, piramida penduduk Indonesia tahun 1990. Berdasarkan pada gambar, dapat dijelaskan bahwa bentuk piramida penduduk Indonesia tahun 1990 termasuk tipe konstriktif, di mana bagian dasar piramida kecil dan sebagian besar penduduk masih berada pada kelompok umur muda. Piramida penduduk Indonesia tahun 2000. Berdasarkan pada gambar, dapat dijelaskan bahwa bentuk piramida penduduk Indonesia tahun 2000 termasuk tipe stasioner, di mana bagian dasar piramida kecil. Penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama banyaknya dan mengecil pada usia tua. Selanjutnya, piramida penduduk Indonesia tahun 2010. Berdasarkan pada gambar, dapat dijelaskan bahwa bentuk piramida penduduk Indonesia tahun 2010 termasuk tipe ekspansif, di mana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda, yang berarti angka kelahiran cukup tinggi. Bagian tengah piramida cembung dan bagian atas cenderung mengecil. Keadaan ini menggambarkan bahwa kecilnya proporsi penduduk umur tua. Yang terakhir yaitu piramida penduduk Indonesia tahun 2020.
Terlihat pada gambar, dapat dijelaskan bahwa piramida penduduk Indonesia tahun 2020 termasuk piramida tipe stasioner, di mana bagian dasar piramida kecil, penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama banyaknya dan mengecil pada usia tua. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah piramida penduduk Indonesia telah mengalami perubahan struktur umur. Seiring dengan bertambahnya waktu, bentuk piramida semakin cembung di tengah, yang berarti proporsi penduduk muda semakin berkurang, sedangkan proporsi penduduk dewasa semakin meningkat. Bagian atas piramida yang sedikit melebar menunjukkan semakin banyaknya proporsi penduduk lanjut usia atau umur 65 tahun ke atas. Perubahan struktur umur penduduk sangat terkait dengan tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Bentuk piramida yang melebar di bagian bawah menunjukkan tingginya tingkat kelahiran, sedangkan bagian atas yang lebih runcing menunjukkan tingginya tingkat kematian. Bentuk piramida yang semakin cembung di bagian tengah dan melebar di bagian atas menunjukkan tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang semakin menurun. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.